Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nida Kusumawati akan menjelaskan tugas aktivitas antibakteri pada biji dan kulit batang pada buah jablang. Di sini ya, mohon izin kepada Bu Himya, saya akan menjelaskan tentang literatur review artikel kimia analisis farmasi. Di sini ada 6 daftar isi. Yang pertama yaitu ada latar belakang, kedua pengertian biji jamblang, ketiga aktivitas bakteri dan hasil penelitian pada biji jamblang, yang keempat ada pengertian kulit batang dan pengertian kulit batang jamblang, kelima ada aktivitas bakteri dan hasil penelitian pada kulit batang jamblang, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Di sini ada foto saya sendiri, Nida Kusumawati, yang sebagai presentasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang pada jamblang itu tersendiri. Jamblang atau dengan bahasa istilahnya Syzygium sumini adalah tanaman obat tradisional yang telah lama digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit, termasuk infeksi. Tanaman tropis ini merupakan bagian dari famili Myrtaceae yang juga mencakup jambu biji. Jamblang dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dan telah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Di Indonesia, tanaman ini dikenal dengan berbagai nama daerah seperti Jambekleng di Aceh, Jujutan dan Jut di Bali, serta Jamblang di Betawi dan Sunda dan juga Sunda. Jambang tersendiri terkenal akan manfaat kesehatannya akan beragam, termasuk efek antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, dan antidiabetik. Penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak jamblang mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid, tanin, dan terpenoid yang memiliki aktivitas antibakteri. Senyawa-senyawa ini diperkirakan bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri, merusak membran sel bakteri, atau mengganggu sintetis protein bakteri. Di sini citasinya yaitu ada Maria et al. 2023. Terus yang selanjutnya ada pengertian biji jamblang. Biji jamblang atau disebut dengan Syzygium sumini diketahui memiliki aktivitas antibakteri karena kandungan senyawa aktif yang dimilikinya seperti flavonoid, tanin, dan bloksida. Senyawa-senyawa ini berperan penting dalam melawan bakteri dengan cara menghambat pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme patogen. Dalam beberapa penelitian, ekstrak biji jamblang telah terbukti efektif melawan berbagai jenis bakteri, termasuk bakteri gram positif dan gram negatif. Aktivitas antibakteri ini menjadikan biji jamblang sebagai bahan alami yang potensial untuk digunakan dalam pengobatan infeksi bakteri dan sebagai alternatif dalam antibiotik sintesis. Proses kerja senyawa aktif dalam biji jamblang dapat meliputi kerusakan dinding sel bakteri, menghambat sintesis protein, dan gangguan metabolisme. Dengan demikian, biji jamblang tidak hanya membantu mengobati infeksi bakteri, tetapi juga dapat digunakan sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi resiko infeksi. Di sini ada hasil penelitian mengenai biji jamblang, dapat dilihat ada beberapa hasil penelitian mengenai biji jamblang, dan di sini ada aktivitas bakteri pada biji jamblang. Gambar ini menunjukkan aktivitas antibakteri dari biji jamblang atau disebut dengan Syzygium sumini. Ekstrak biji jamblang telah terbukti efektif melawan berbagai jenis bakteri, baik gram positif maupun gram negatif. Melalui mekanisme penghambatan pertumbuhan dan kerusakan dinding sel bakteri, aktivitas antibakteri ini menjadikan biji jamblang sebagai salah satu bahan alami potensial dalam pengobatan infeksi bakteri. Dan di sini ada hasil penelitian mengenai biji jamblang. Jadi ada 4 hasil penelitian yang relevan mengenai biji jamblang tersebut. Dan hasil-hasil ini sudah tertera di dalam literatur review artikel.
Yang kedua yaitu ada pengertian kulit batang jamblang. Kulit batang jamblang atau yang disebut dengan Siscium sumini memiliki aktivitas antibakteri karena mengandung senyawa-senyawa bioaktif seperti flavonoid, tanin, dan glukosida yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri dengan cara merusak dinding sel bakteri dan mengganggu metabolisme mereka. Flavonoid, tanin, dan glikosida memiliki kemampuan untuk mengganggu fungsi membran sel bakteri, menghambat enzim-enzim penting yang dibutuhkan bakteri untuk bertahan hidup, dan merusak integritas membran sel yang menyebabkan kebocoran isi sel yang berujung pada kematian bakteri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit batang jamblang efektif dalam melawan berbagai jenis bakteri, baik yang bersifat gram positif maupun gram negatif, seperti Escherichia coli dan Staphylococcus aureus, yang dikenal sebagai penyebab umum infeksi pada manusia. Kulit batang jamblang dapat digunakan sebagai alternatif alami untuk antibiotik sintesis, terutama dalam konteks meningkatnya resistensi bakteri terhadap obat-obatan antibiotik konvensional dan penggunaannya dalam bentuk suplemen atau produk topikal dan dapat menjadi solusi yang ramah lingkungan dan lebih aman untuk mengatasi infeksi bakteri. Meskipun penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dosis yang tepat dan potensi efek samping terkait pada kulit batang jamblang tersebut. Di sini ada hasil penelitian yang relevan mengenai kulit batang jamblang. Sebenarnya hasil penelitian relevan ini pada kulit batang jamblang ini memiliki hasil penelitian yang relevan yang cukup banyak, namun saya Nida Kusumawati hanya em, mencantumkan dua hasil penelitian yang relevan dikarenakan Nida dan kawan saya Angelina membagi hasil penelitian yang relevan ini agar menjadi satu kecakupan di dalam PPT tersebut. Terus juga di sini ada aktivitas bakteri pada kulit batang jamblang. Gambar ini menunjukkan aktivitas antibakteri dari kulit batang jamblang atau Siscium sumini. Kulit batang jamblang mengandung senyawa-senyawa bioaktif seperti flavonoid, tanin, dan glikosida yang efektif melawan di berbagai jenis bakteri dengan merusak dinding sel bakteri dan menghambat metabolisme mereka. Aktivitas antibakteri ini menjadi kulit batang jamblang sebagai bahan alami potensial dalam pengobatan infeksi bakteri. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulan aktivitas antibakteri pada biji dan kulit batang jamblang atau yang disebut dengan Siscium sumini mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid, tanin, dan glikosida, menunjukkan potensi besar sebagai agen antibakteri alami dengan menghambat pertumbuhan dan perkembangan berbagai bakteri melalui mekanisme kerusakan dinding sel dan gangguan metabolisme. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji dan kulit batang jamblang efektif melawan bakteri gram positif dan gram negatif, seperti Escherichia coli dan Staphylococcus aureus, yang sering menyebabkan infeksi pada manusia. Selain itu, penggunaan biji dan kulit batang jamblang sebagai alternatif alami untuk antibiotik sintesis dapat memberikan solusi yang ramah lingkungan dan lebih aman mengatasi infeksi bakteri, terutama dalam konteks meningkatnya resistensi bakteri terhadap antibiotik konvensional. Meskipun demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan dosis yang tepat dan mengatasi kemungkinan efek sampingnya sehingga manfaat dapat dimaksimalkan dengan aman. Dan ini ada hasil Turnitin Literatur Review artikelnya, yaitu 13%. Terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan kata dan juga masih belum maksimal presentasinya. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.